Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan jelaskan ulang ya tentang materi desain pergerakan kaku terkait dengan JSKN, yaitu jumlah kelompok sumbu kendaraan niaga. Para pemirsa, materi ini sebenarnya mengulang dari materi yang sebelumnya sudah pernah tayang di live streaming. Cuma di live streaming ada gangguan sinyal sehingga tidak maksimal. Beberapa materi PPT tidak tampil. Untuk itu saya sengaja menyiapkan lagi untuk tayangan tetapi tidak live, yaitu adalah part yang ke-4X ya, yaitu tetap JSKN. Sebelumnya adalah part keempat tanpa ada X-nya. X itu berarti adalah ekstra untuk menjelaskan tambahan tentang bagaimana desain pergerakan kaku JSKN, jumlah kelompok sumbu kendaraan niaga. Para pemirsa, di materi ini akan menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya kelompok sumbu kendaraan niaga itu, kategorinya seperti apa saja, ada STRT, STRG, STDRT, STDRG, STRRG, SKDRG, dan segala macam. Nah, ini perlu paham. Bagaimana memahami itu? Ini saya siapkan ada gambar-gambar cara memahami, termasuk foto-foto bagaimana kendaraan bentuk dari masing-masing jenis kelompok itu. Nah, kemudian karena ini tutorial, maka saya sampaikan tentang bagaimana sebenarnya cara menghitung JSKN berdasarkan MDP 2024. Nah, sebenarnya perhitungannya memang mengacu kepada apa yang sudah dihitung oleh MDP, cuman saya mencoba untuk menjelaskan, menguraikan, dan harapannya para pemirsa bisa lebih paham lagi tentang bagaimana sebenarnya menghitung JSKN itu sendiri ya. Oke, nah kemudian di bagian akhir itu juga saya sampaikan bagaimana contoh-contoh urutan-urutan perhitungan di dalam JSKN sendiri sehingga ketemu sebenarnya JSKN itu fungsi dari apa. Karena JSKN itu nanti salah satu bagian parameter penting untuk desain tebal perkerasan. Jadi ada 3 sebenarnya para pemirsa desain perkerasan, yaitu ada JSKN, kemudian faktor lelah, kemudian ada faktor erosi. Nah, JSKN ini perlu dipahami dengan benar sehingga bisa benar ketika nanti desain itu parameter-parameternya tidak mengalami kesalahan yang fatal. Oke, para pemirsa, untuk lebih jelasnya silakan simak pada tayangan berikut ini. Baiklah, para pemirsa, saya akan jelaskan materi ini tentang desain perkerasan kaku part yang keempat ekstra. Jadi ini adalah materi yang sengaja kita tayangkan ulang tentang desain perkerasan kaku dengan topik JSKN, yaitu jumlah kelompok sumbu kendaraan niaga. Ini kita tayangkan, kita sampaikan ulang karena part yang keempat yang live streaming itu karena ada kendala jaringan sehingga tidak bisa tampil maksimal, tapi tetap tayang di kanal YouTube. Tetapi yang lebih lengkapnya penjelasan yang ada layar tulisannya PowerPoint ada di bagian ini. Untuk itu bagi para pemirsa yang melihat di part keempat yang asli, yang live, silahkan tinggal dilengkapi di tayangan yang part keempat X ini, yaitu tentang JSKN ya. Baik, saya akan jelaskan di sini. Jadi jenis kelompok sumbu di dalam JSKN. Jadi para pemirsa, JSKN itu adalah bagian dari parameter untuk desain perkerasan kaku. Selain ada parameter utama yaitu analisis tentang retak lelah dan analisis tentang erosi. Nah, oleh karena itu pembahasan tentang JKSN ini dirasa penting untuk bisa mendesain tebal perkerasan kaku. Nah, kelompok sumbu itu diukur ada beban untuk yang di mana beratnya itu minimum 5 ton. Itu disebut dengan untuk yang masuk di dalam JSKN, yaitu kendaraan berat yang digunakan di dalam perencanaan perkerasan kaku. Ada 6 jenis kelompok sumbu, di mana yang pertama adalah
satu sumbu tunggal roda tunggal STRT, kemudian sumbu tunggal roda ganda STRG, kemudian yang ketiga sumbu tandem roda tunggal yaitu STDRT, kemudian sumbu tandem roda ganda STDRG, yang kelima sumbu tridem roda ganda yaitu STRRG, dan yang keenam adalah sumbu 4 roda ganda atau SKDRG. Nah, bagaimana sebenarnya memahami tentang konfigurasi sumbu ini? Ini sudah saya buat semacam skema atau map begitu tanpa atas. Jadi untuk truk yang kecil itu adalah sumbu tunggal roda tunggal, kemudian di belakangnya adalah sumbu tunggal roda tunggal. Nah, cuma kayaknya ini sebenarnya tidak masuk dalam kategori kendaraan 5B ya ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah sumbu tunggal roda tunggal, dan di bawah belakangnya adalah sumbu tunggal roda ganda, di mana di sini ada 2 ban atau double ban di sini sehingga disebut dengan roda ganda. Gambar di bawahnya ini kalau fokus yang di belakang ini sumbu tandem roda tunggal, di mana sumbu tandem di sini ada 2 sumbu yang berjajar di sini, kemudian di masing-masing sumbu itu ada rodanya, ada bannya, tapi hanya 1, sehingga disebut dengan roda tunggal. Ya. Kemudian di gambar yang kanan atas, fokus yang di belakang, ini adalah sumbu tandem roda ganda, di mana terhadap 2 sumbu di sini, ya, terhadap 2 sumbu. Kemudian dari sini masing-masing sumbu ada 2 bannya sehingga disebut dengan roda ganda. Kemudian yang di bawahnya ini adalah sumbu tridem roda ganda, yaitu di mana di sini terjadi dari 3 sumbu, 1, 2, dan 3. Di mana masing-masing sumbu itu terdapat ada 2 ban, 2 bannya jejer double sehingga disebut dengan roda ganda. Sehingga di sini sumbunya 3, rodanya ganda sehingga disebut dengan sumbu tridem roda ganda. Kemudian yang paling bawah di sini adalah sumbu kuardem roda ganda, di mana sumbunya terdapat 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian masing-masing sumbu itu terdapat 2 ban double sehingga disebut dengan roda ganda. Oke, kemudian singkatannya TD itu adalah tandem, kemudian TR adalah tridem, dan QD adalah kuardem. Nah, ini ada bagaimana tentang jenis kelompok sumbu dan konfigurasinya. Nah, di lapangan seperti apa penampakannya? Kenapa ini saya tampilkan? Karena nanti para pemirsa kalau mau survei itu sudah tahu gelagernya kendaraan itu seperti apa. Jadi sumbu tunggal roda tunggal itu tampil di sini, terutama yang bagian roda depan ini kebanyakan adalah STRT. Nah, kemudian ini STRT, kemudian yang belakang ini adalah STRT ya. Kemudian berikutnya adalah yang kedua sumbu tunggal roda ganda. Biasanya yang depan ini tetap STRT, kemudian baru yang belakang adalah STRG, sumbu tunggal roda ganda. Tampak di sini bahwa di belakang ini terdapat bannya 2 ya, sehingga roda ganda. Truk yang di bawahnya ini juga sama roda ganda, kemudian dump truck ini juga roda ganda di bagian belakang. Berikutnya sumbu tandem roda tunggal seperti apa? Ini bentuknya contohnya ada di bis memang yang kebanyakan. Kalau itu sumbu tandem roda tunggal, di mana terdapat 2 sumbu, tetapi di masing-masing sumbu hanya ada 1 ban saja, sehingga di sini disebut dengan sumbu tandem roda tunggal ya. Ini sumbu tandem roda tunggal, ini kurang huruf S ini ya. Kebanyakan banyak bis-bis yang menggunakan jenis ini ya. Kemudian untuk sumbu tandem roda ganda seperti apa? Dump truck yang besar, di mana di belakangnya ini ada sumbu ganda, kemudian sumbu tandem, kemudian di masing-masing sumbu ada 2 roda, 2 ban di sini sehingga nampak di sini, sehingga di sini disebut dengan sumbu tandem roda ganda. Tampak di sini dump truck juga begitu, sumbu tandem roda ganda, dan di truk yang paling bawah juga sama sumbu tandem roda ganda. Bentuk yang kelima yaitu sumbu tridem roda ganda, di mana di bagian belakang terdapat 3 sumbu, di mana masing-masing sumbu terdapat 2 ban sehingga disebut dengan roda tridem
sumbu tridem roda ganda. Tampak di sini yang sebelah kanan truk kuning ini juga sumbunya 3, kemudian di gambar bawah juga tanpa ada beban boxnya, namun demikian tampak di sini bahwa rodanya ganda. Yang terakhir sumbu 4 roda ganda, tampak di sini para pemirsa jumlah sumbunya ada 4 ya, ini yang warna biru, kemudian warna merah dan warna hitam. Namun demikian di lapangan para pemirsa sumbu 4 roda ganda ini kalau itu kosong, maka 2 roda yang depan itu tidak dipakai sehingga diangkat ke depan, ke atas ya. Ada alat pengangkatnya begitu, baru nanti kalau ada bebannya, ada isinya, overload ya, itu baru 2 roda yang cadangan ini diturunkan. Tampak di sini lebih tinggi ya, truk yang merah juga lebih tinggi gitu ya. Oke, nah lalu bagaimana sebenarnya konfigurasi sumbu kendaraan tersebut? Jadi kelas kendaraan 5B, 6A, 6B sampai dengan 7C4 di sini, itu ada jumlah sumbu kendaraan niaganya ada berapa, jumlah sumbunya. Nah, kemudian baru didistribusikan ke masing-masing kelompok sumbu, apakah itu STRT atau STRG dan seterusnya. Tampak di sini 2 sumbu terdistribusi dari STRT 1 kemudian STRG 1. Nah, dan seterusnya. Tampak juga di sini contohnya 7B1. Ada 4 jumlah kelompok sumbu kendaraan niaga, di mana STRT-nya hanya 1, kemudian STRG-nya ada 3 di sini. Dan seterusnya, ini adalah gambar tabel tentang konfigurasi sumbu kendaraan ya. Selanjutnya para pemirsa, pembebanan di dalam perencanaan perkerasan itu mempunyai beberapa asumsi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan roda-roda pada kendaraan tersebut, di mana roda tersebut yang kita bicarakan tadi itu adalah roda di mana ban konvensional, artinya kendaraan yang lewat pada jalan raya yang sudah ada izinnya, artinya bukan misalnya ekskavator dan sebagainya, itu bukan kendaraan itu alat berat ya, alat berat, bukan kendaraan berat tapi kategorinya alat berat ya. Itu tidak untuk lewat di jalan raya ya. Kemudian di dalam perhitungan pembebanan kumulatif pada perkerasan jalan selama periode waktu tertentu, pada dasarnya adalah perhitungan setiap kelompok gandar. Makanya disebut dengan JSKN ini karena memang setiap kelompok gandar atau kelompok sumbu berdasarkan jenis dan bebannya ya. Tadi ada 6 kelompok jenis tadi ya. Kemudian pembebanan kumulatif ini ditentukan oleh jumlah kumulatif kelompok beban gandar. Artinya kumulatif selama berapa tahun umur rencana, sehingga nanti ada namanya R, di mana adalah faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas secara kumulatif seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah proporsi setiap jenis kelompok total gandar, dan tentunya diperhitungkan terhadap setiap jenis kelompok gandar, yaitu tentang distribusi frekuensi beban kelompok gandarnya ya, distribusi seperti yang tabel terakhir tadi saya sampaikan tadi. Nah, kemudian bagaimana prosedur untuk menentukan lalu lintas tadi yang kita sebut dengan JSKN tadi. Jadi JSKN itu dihitung dengan berdasarkan pertama pada umur rencananya berapa, disingkat dengan UR nanti di dalam suatu simbol formulanya. Kemudian berikutnya setelah itu menghitung tentang LHR untuk jenis kendaraan. Selanjutnya adalah menghitung tentang JKSN untuk jenis kendaraan sendiri itu seperti apa. Kemudian menghitung kumulatif JSKN pada jalur desain selama umur rencana dengan menggunakan persamaan 83. Secara tepat sebenarnya disebut dengan istilah JSKN kumulatif kalau mau mengistilahkan secara tepat, tapi beberapa penggunaan begitu disebut dengan JKSN, berarti disebut itu maksudnya adalah JSKN kumulatif. Rumusnya seperti apa? Ya, seperti yang ada di kotak putih ini, yaitu JSKN sama dengan LHR, jumlah dari LHR dikalikan JSKN untuk setiap jenis kendaraan, kemudian dikalikan 365, dikalikan dengan distribusi arah DD, kemudian dikalikan distribusi lajur DL, dan dikalikan dengan R, yaitu adalah faktor pertumbuhan lalu lintas kumulatifnya. Nah, para pemirsa, di dalam penentuan nilai kumulatif JSKN,
itu desain perkerasan kaku, maka perlu memperhatikan distribusi beban JSKN. Ya, saya pikir begitu. Dan faktor keamanan. Nah, nanti faktor keamanan seperti apa, memang tidak langsung diperhitungkan, menentukan JSKN. Tapi ketika nanti menentukan tentang faktor-faktor lain, yaitu adanya faktor tentang retak lelah maupun faktor erosi, maka memang harus memperhatikan faktor keamanan beban. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung kumulatif jumlah JSKN-nya, yaitu JS kumulatif. Tadi rumusnya seperti itu, kemudian masing-masing parameter dijelaskan, tadi sudah saya sampaikan, yaitu ada LHR JK, kemudian JSKN JK, kemudian DD, DL, dan JSKN. Nah, JSKN inilah yang disebut dengan JSKN kumulatif selama umur rencana. Kemudian baru R adalah faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas kumulatif, di mana sangat tergantung kepada pertumbuhannya berapa dan selama berapa tahun umur rencananya. Nah, untuk lebih clear-nya, lebih jelasnya, saya mencoba untuk membuat suatu contoh perhitungan JSKN. Ini perhitungan yang sudah dilakukan oleh MDP 2024. Hanya saja saya mencoba untuk melakukan penjelasan, menguraikan bagaimana masing-masing itu diperoleh dan bagaimana lebih clear-nya sehingga diharapkan para pemirsa bisa lebih paham lagi. Oke, di dalam contoh itu disampaikan tabel seperti yang ada di sini, di mana di sini adalah golongan kendaraan 1, 2, 3, sampai 8, kemudian urainya, kemudian konfigurasi sumbu, kemudian ada kelompok sumbu dan data LHR untuk dua arah. Ya. Nah, untuk mencari JSKN, karena ini adalah kendaraan berat, maka dicari adalah untuk yang 5B, 6A, dan seterusnya. Sehingga yang kecil-kecil 1, 2, 3, 4, dan 5A itu tidak perlu dicari, tapi mulai dari bis besar. Ya, seperti ini. Tapi tentunya yang nomor 8 ini juga tidak ikut ya, kendaraan tak bermotor hati. Nah, kemudian dari contoh ini dinyatakan bahwa 4 lajur 2 arah untuk ruas jalannya beroperasi itu pada tahun 2025 ya. Oke, lalu bagaimana cara perhitungan dan data-datanya? Ini adalah data distribusi beban kelompok sumbu kendaraan niaga untuk beban faktual. Artinya apa? Berarti ini bukan beban normal, artinya memang overload sudah diakomodasi di dalam konteks desain ini. Nah, bagaimana distribusinya? Bisa kita pahami di sini bahwa beban kelompok sumbu atau dengan satuannya adalah kilonewton, itu ada suatu listnya di sini, mulai dari 10 kilonewton, 20, 30, terus sampai ke tabel yang kedua ini sampai 150 sampai berlanjut ke 310. Nah, ini adalah kelompok sumbu dan masing-masing kelompok sumbu ini terdistribusi ke dalam bentuk-bentuk dari jenis kelompok beban sumbu tadi. Ada STRT, STRG, SDTRT, dan seterusnya. Nah, ini adalah satuannya adalah persen. Jadi 0,05%, ya, bukan 0,05 sudah matang, tapi masih dalam persen, sehingga nilai aslinya ya 0,05 dibagi 100. Ya, begitu kira-kira cara memahami. Ini adalah seperti ini ya, ini data-data distribusi. Nah, dari sini bisa kita lihat, untuk beban kelompok sumbu yang ringan-ringan, itu memang lebih banyak didominasi di STRT dan STRG di sini. Kita lihat di sini ada angka-angkanya, tapi yang sumbu yang besar-besar, yang tandem, tridem, squadem itu tidak ada di sini ya. Secara umum seperti itu. Berbeda dengan kelompok yang di sini, ketika sumbunya sudah besar, mulai dari 150, 160 sampai 310, ini di wilayah STRT dan STRG ini relatif kosong ya. Ada beberapa, tapi lebih banyak didominasi pada sumbu-sumbu yang memang besar. Ya, ada sumbu tandem, sumbu tridem, dan sumbu quadem di sini. Nah, ini ada suatu nilai-nilainya seperti apa? Contohnya di sini paling banyak didominasi adalah sumbu tandem roda ganda. Di sini ada nilai-nilai menunjukkan bahwa ini adalah untuk beban kelompok sumbu yang berat-berat ya. Oke, tapi intinya adalah bahwa beban kelompok sumbu ini terdistribusi ke masing-masing jenis kelompok sumbu. Ya, ini nanti akan digunakan sebagai bahan perhitungan di
analisis fatik maupun analisis erosi. Nah, data perencanaan selanjutnya di dalam contoh MDP 2024 ini umur rencananya adalah 40 tahun ya, mulai dari 2025 sampai 2064. Namun demikian pertumbuhannya tidak menerus sama. 20 tahun pertama pertumbuhannya adalah 4,8%, sedangkan 20 tahun yang kedua itu adalah 2,4% ya, sehingga berbeda-beda sini. Ini yang harus hati-hati di dalam menghitung faktor pertumbuhan lalu lintas kumulatif selama umur rencana ya. Untuk perencanaan selanjutnya, walaupun tidak terkait dengan JSKN, ketika nanti ingin menentukan ketebalan dari desain itu di sini mengasumsikan harus mempertimbangkan tentang reliabilitas, yaitu 90% dengan nilai kisaran 1,2 ya, antara 1,1 dan 1,2 ya. Oke, selanjutnya para pemirsa, bagaimana cara mengolah data yang sudah diketahui tadi sekitar 3 halaman yang berlalu tadi, di mana data LHR yang tadi, yang golongan kendaraan dan ini LHR 112 dan seterusnya ini dikonversi berdasarkan peta distribusi kelompok sumbu ini. Contohnya peta di sini tadi 5B, JSKN-nya 2, STRT-nya 1, kemudian STRG-nya 1. Nah, ini dikonversi ke sini sehingga kalau ini ada nilainya adalah 2 ya, berarti di sini LHR ini dikalikan di sini adalah sebesar 2, jadi 112 kalikan 2. Kemudian STRT ini karena 1 berarti langsung 112. STRG ini nilainya 1 berarti di sini adalah 112. Dengan cara yang sama, golongan kendaraan yang lain juga sama, intinya adalah mengacu kepada distribusi dari konfigurasi sumbu kendaraan yang ada di sini. Nah, selanjutnya para pemirsa, saya akan sampaikan dulu sebelum ke arah yang hasil akhir ini. Jadi HVAG ini, jadi kolom HVAG ini adalah LHRJK. Jadi LHR ini ya, LHR ini dikalikan dengan JSKN JK-nya di sini. Jadi JSKN JK di masing-masing kondisi di sini ya. Jadi di sini ada 2, 3 dan seterusnya di sini. Silahkan tinggal mengalihkan saja. Intinya HVAG sama dengan LHRJK dikalikan dengan JSKN-JK ya. Nah, setelah ketemu masing-masing kolom ini, kemudian dijumlahkan ke bawah untuk masing-masing kolom, baik itu LHR, kemudian HVAG, kemudian STRT dan seterusnya di sini. Saya ingin menekankan bahwa HVAG di sini atau sebenarnya ini istilah lainnya adalah JSKN JK, yaitu jumlah sumbu kendaraan untuk jumlah kelompok sumbu kendaraan untuk setiap jenis kendaraan. Nah, di sini kalau dijumlah ke bawah ketemu 5020 ya. 5020 ini adalah penjumlahan dari HVAG dari atas sampai ke bawah di sini. Nah, terus kemudian setelah itu kita buat yang namanya proporsi jenis kendaraan dipresentasikan. Nah, tentunya karena ini ada jumlah keseluruhan, maka di sini adalah 5020 ini adalah nilainya adalah 100%. Sehingga untuk jenis kelompok lumbu yang lain tinggal dipresentasikan ya. Di sini contohnya 46,63 ini diperoleh dari 2341 dibagi dengan 5020 dikalikan dengan 100%, maka ketemu 46,63. Dengan cara yang sama, maka STRG dan seterusnya di sini bisa dicari berapa persentasenya, sehingga total dari seluruh jenis kelompok sumbu ini kalau dijumlahkan ya ketemunya 100, kembali kepada yang ada di sini harus sama ya, begitu ya. Jadi ini HVAG ini 100, kemudian seluruh kelompok sumbu ini kalau dijumlahkan juga ketemu 100. Ini penting, nanti akan digunakan di dalam desain tebal perkerasan. Walaupun ketika JSKN nanti akan juga dipakai untuk menghitung ya. Nah, lalu bagaimana cara menghitung JSKN itu sendiri? Jadi sudah disampaikan bahwa JSKN harian untuk setiap jenis kendaraan tadi totalnya adalah 5020 ya. Dari situ berdasarkan persamaan 83 untuk menentukan berapa JSKN-nya,
seperti yang rumus tadi, yaitu JSKN adalah LHR dikalikan JSKN dikalikan 365 dikalikan DD kalikan DL dan dikalikan R, maka angka-angka tersebut kalau dimasukkan di sini, yaitu di sini adalah HPAG tadi, yaitu LHR dikalikan JSKN 5020 dikalikan 365 dikalikan 0,5 itu adalah DD, yaitu distribusi arah, kemudian DL distribusi lajur 0,8, kemudian R-nya mempunyai nilai sebesar ini. Nah, nilai R ini saya akan jelaskan di bawah ini para pemirsa. Jadi R, faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas kumulatif itu tergantung kepada umur rencana dan faktor pertumbuhan. Karena tadi pertumbuhannya itu berjenjang, 20 tahun pertama itu pertumbuhannya 4,8, kemudian 20 tahun yang kedua itu 2,4, maka tinggal masukkan di sini. Di sini adalah untuk umur rencana yang tahun pertama, ini UR dimasukkan. Kemudian untuk I, pertumbuhan tahun pertama dimasukkan ke sini, I2 untuk pertumbuhan tahun yang kedua dimasukkan ke sini. Nah, nilai-nilai ini kalau dimasukkan, para pemirsa ketemu nilai R sebesar 95,49. Nah, kembali ke sini, nilai dari R tadi 95,49 dimasukkan ke sini, maka didapatkan nilai JSKN adalah 69,983.215,45, atau kalau kita bulatkan menjadi 7 kali 10 pangkat 7 JSKN, atau boleh dibilang 70 juta. Namun demikian para pemirsa, kalau angka ini masih akan digunakan untuk perhitungan, maka sebaiknya tidak dibulatkan ke dalam satuan juta, masih sisa segini, itu bisa terjadi bias ya. Kalau toh mau dibulatkan, dihapus yang komanya saja ya, sehingga ketemu di sini bla 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 tapi tanpa koma, begitu ya. Oke, para pemirsa, inilah cara menghitung JSKN, jumlah kelompok sumbu kendaraan niaga. Ini sangat penting karena nanti akan digunakan untuk menentukan tebal perkerasan kaku, selain mempertimbangkan aspek-aspek yang lain yang utama, yaitu faktor fatik dan faktor erosi. Oke, para pemirsa, itulah kiranya yang bisa saya jelaskan tentang jumlah kelompok sumbu kendaraan niaga digunakan untuk perkerasan kaku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.